Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan di bawah lindungan yang maha berkuasa ya. Wah teman-teman, tanpa disadari, kita sudah hampir... Ya, jikalau saya tidak tersilap ya, esok sudah pun 2 minggu kita memasuki bulan Ramadan ini ya. Masa berlalu dengan begitu pantas sekali. Baik teman-teman, di tema readingan kali ini saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat fun reading dan ringan, iaitu Rindu Kamu 200%. Siapa? Di topik readingan kali ini kita akan cuba mengupas siapakah dia, seseorang yang saking rindunya dia ke kamu sehingga terbawa kamu ke dalam mimpinya. Terlepas dari kondisi hubungan kalian ya. Okey, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini yang juga terbuka untuk semua jenis hubungan. Perlu saya terapkan bahawa setiap pembacaan itu memerlukan kebijaksanaan kamu kerana akan ada yang resonate dan akan ada yang tidak. Baik teman-teman, kita mulakan dengan mengecek dahulu ya. Seperti apakah ciri-ciri seseorang yang sedang begitu merindukan kamu? Nah, kita cuba tarik energi C dia. Seperti apakah ciri-ciri seseorang yang begitu merindukan kamu sehingga terbawa-bawa ke dalam mimpinya? Kita lihatkan kepada ciri-cirinya dahulu teman-teman ya. Wow, Nine of Ghosts. Teman-teman, seseorang yang sangat merindukan kamu sehingga terbawa ke dalam mimpinya. Dengan kad pertama ini teman-temannya, kad ini agak lucu ya. It's a Halloween card. Nine of Ghosts ini merupakan Nine of Cups. Teman-teman, sepertinya ini kad yang memberikan gambaran penuh ya kepada tema readingan hari ini. Seseorang ini memang sedang melamunkan kamu, memang sedang merindukan kamu, senyum-senyum sendiri, kamu boleh melihat ya, dan orang ini sebenarnya malas gerak. Dia seperti begitu yakin ya akan perasaan kamu kepada si dia, dan dia sedang melamunkan kamu, sedang merindukan kamu. Mungkin dia merasakan kamu sangat sibuk akhir-akhir ini, atau kamu sibuk dengan pekerjaan ya, dengan career, dan dia seperti tidak mahu mengganggu kamu. Nah, orang ini cenderung malas gerak. Beberapa di antara dia mungkin sedang membatasi kamu ya, atas alasan-alasan yang tertentu. Nah, pasti dia ada alasan-alasannya untuk tidak menghubungi kamu. Tetapi senyum-senyum sendiri ya, seperti kad ini, melambangkan Nine of Cups, seseorang yang memang sedang merindukan kamu. Walaupun gambaran yang dia berikan kepada kamu adalah seperti dia tidak bersikap acuh tak acuh ya, seperti tidak mementingkan kamu, tetapi itu hanyalah gambaran luaran sahaja. Ketika dia kesepian, keseorangan, senyum-senyum sendiri seperti kad ini, melamunkan kamu, merindukan kamu teman-teman ya. Tetapi orang ini malas gerak. Dia lebih cenderung menghabiskan waktunya ya di luar rumah, mungkin berbuka puasa dengan kawan-kawannya, keluar dengan sanak saudara, cenderung menghabiskan waktunya dengan orang luar. Nah, ini tidak bermaksud dia tidak mengutamakan kamu, cuma dia memang seperti ini. Nah, orang ini cenderung ya tidur sangat lewat di waktu malam dan sering melamunkan kamu di waktu malam. Maka orang ini terbawa kamu ke dalam mimpinya. Ketika kamu adalah stop terakhir ya, dipikirkan setiap malam sebelum dia melenakan matanya atau melelapkan matanya, maka kamu akan hadir di mimpi si dia. Ini diperkuatkan lagi dengan gambar bulan ini yang juga turut tersenyum teman-teman ya. Gambar ini agak kelakar ya, it's a Halloween tarot, dan kamu boleh lihatkannya gambar bulan yang turut tersenyum dengan karakteristik si dia ini, dengan perilakunya ya. Saya merasakan orang ini sangat merindui kamu, sering melamunkan kamu di waktu malam. Nah, orang ini memiliki ego yang sangat tinggi teman-teman ya, sangat menjaga harga dirinya, dan mungkin ya sebahagian kecil daripada si dia ini suka meminum minuman alkohol, ataupun tidak semestinya minuman alkohol, mungkin suka keluar minum-minum dengan rakan-rakannya. Begitu teman-teman ya. Ten of Imps. Nah, di sini teman-teman, dia adalah seorang yang sering-seringan terbebani, dan dia sering memendamkan ini di dalam hatinya.
Mungkin dia merupakan tulang punggung keluarga, ya. Ada sesuatu atau keluarga atau seseorang yang sangat mengandalkan dirinya. Dia sering merasakan tanggungan yang sangat berat untuk dijalankan setiap hari. Nah, apatah lagi dia seperti menjaga hati orang lain, teman-teman. Walaupun dia disakiti, dia turut menjaga hati orang lain. Ada beberapa indikasi daripada energi ini, ya, yang menunjukkan dia merasakan sangat sukar untuk meneruskan hubungan ini dengan kamu, tetapi dia seperti menggunakan apa saja cara, ya, melawan arus. Walaupun beban ini berat, tetap diperjuangkannya. Nah, ada juga energi bukan saja seorang yang berpasangan, berkeluarga. Ada energi seorang yang single. Hidupnya mungkin pas-pasan saja dan dia sering dibebani dengan masalah keuangan. Dia perlu bekerja keras bagi membutuhi keperluan dia seharian, begitu. Dan dia merasakan begitu lelah, ya, capek dengan kehidupan yang seperti ini. Nah, ada kalanya dilampiaskan kelelahan ini melalui keluar minum-minum dengan rakan-rakannya. Ketika dia bersendirian, dia akan senyum-senyum sendiri merindukan kamu. Ada rasa beban di hatinya, ya. Tetapi seperti orang ini, ya, saya menangkap energi ingin menjaga hati semua pihak. Sama ada keluarganya, rakan-rakannya, ibu ayahnya, jikalau mereka masih ada, dan juga hati kamu. Maka walaupun dibebani dengan mungkin ada hubungan yang berisiko, apapun itu, dia seperti tetap bertahan. Nah, ini menunjukkan apa? Ketika hadirnya Ten of Imps atau Ten of Wands ini bersebelahan dengan Nine of Ghosts atau Nine of Cups, ini menunjukkan kerana dia berpuas hati dengan kamu. Kebahagiaan yang dirasakan begitu penuh, maka Ten of Wands ini tidak dirasakan. Kamu seperti dapat Kamu seperti dapat meringankan beban si dia. Ketika dia merasakan terbebani, tidak bersemangat, senyum-senyum sendiri memikirkan kamu, dia bersemangat kembali, ya, mengangkat beban yang sedia ada ini, yang begitu cukup berat di hatinya. Kamu seperti memberikan dia semangat, maka dia maju, bertahan di dalam hubungan ini. Nah, saya merasakan beberapa di antara orang ini mungkin kerana di sini banyak gambar bulan dan malam. Sama ada dia banyak memikirkan kamu di waktu malam, atau orang ini mungkin sering-seringan bekerja di waktu malam. Nah, bukan semua ada yang bekerja di waktu siang hari, tetapi kerana gambar ini banyak bintang, banyak bulan, teman-teman, ya. Dan saya merasakan orang ini sering melamunkan kamu. Orang ini juga merupakan seorang pencinta haiwan, sangat menyayangi haiwan, teman-teman. Ketika kamu lihat dia memeluk haiwan-haiwan ini, ya, kucing-kucing ini, ya, seperti melambangkan dia kesepian, tidak berteman, ya, berteman sepi orang ini, teman-teman. Segala beban yang ditanggungkan setiap hari, hanya kucing-kucing ataupun haiwan-haiwan ini sahaja yang tahu. Entah mengapa, ya, saya menangkap energi yang seperti ini. Baik, teman-teman, kita lihat lagi, ya, siapakah dia? Seseorang yang merindukan kamu 200%. 200% itu melambangkan segala-galanya. Nah, keluarlah kad ini, ya. Seorang yang begitu merindukan kamu. Orang ini bersemangat sekali, mempunyai kegairahan yang sangat besar terhadap kamu. Orang ini kalau kamu duduk bersama dengan dia, ya, berhampiran, kamu dapat merasakan kepanasan dari badannya. Orang ini dalam badannya, teman-teman, dia sangat panas. Nah, dia mungkin sangat takutkan kedinginan kerana dalam badannya itu sangat panas, bergairah, mempunyai passion yang besar. Nah, walaupun umur orang ini, ya, sama ada sepantaran ataupun lebih tua dari kamu, dia masih mempunyai passion, nafsu, kegairahan yang besar. Orang ini sentiasa menantikan sebuah kesempatan, ya, untuk menghampiri kamu. Sepertinya tidak kiralah berapa lama dia harus menantikan kesempatan ini, dia tetap menantikan kamu kerana dia merasakan kamu ini sangat berbaloi, ya, diperjuangkan untuk dinantikan. Walaupun kamu mungkin tidak dapat bersama dengan orang ini, mungkin hubungan yang tidak jadi ataupun tidak dapat ke jenjang pernikahan, kamu lihat ada tangan yang menarik ekor, ya, imps ini, ya, these little devils, ya, kita panggilkan imps. Dia sangat berhasrat dengan kamu. Ada sisi ingin mengikat, ada sisi ingin mengontrol. Paling mudah, ya, tidak mahu melepaskan kamu. Dia bersemangat ketika mendapat kabar, mendapat texting dari kamu, walaupun mungkin orang ini cenderung tidak membalasnya. Nah, apatah lagi jikalau ada texting yang sangat panjang dari kamu, teman-teman. Saya boleh pastikan orang ini, dia bukan tidak bersemangat, bukan tidak mencintai kamu, tetapi style ataupun gaya texting dia akan mungkin memberikan jawapan yang sangat singkat, tetapi kamu dapat merasakan kebahagiaan daripadanya. Seperti contoh lain, ya, mungkin satu emoji saja yang akan dihantar, dibalas dengan senyuman yang sangat lebar. Begitu, ya. Nah, kamu dapat menangkap daripada textingan
ataupun balasan texting dari si dia yang begitu singkat, tetapi dia bahagia. Cuma dia tidak dapat mengekspresikan apa yang ingin diekspresikan kepada kamu. Dia pendam. Saya tidak tahu mengapa ya. Saya menangkap energi seseorang yang terduduk di sini dengan tangannya yang berlipat seperti ini ya, menunjukkan dia menutup sesuatu. Ada sesuatu yang dia pendam dari segi perasaan yang tidak dapat dilepaskan kepada kamu. Walaupun tidak diungkapkan, hanya berlandaskan sebuah kerinduan ya. Dia ingin mengikat dan menangkap kamu seperti gambar ini ya, agar kamu tidak ke lain hati. Kita lihat lagi, siapakah dia yang saking rindunya dia ke kamu sehingga terbawa kamu ke dalam mimpinya. Six of Imps. Teman-teman, orang ini seperti merasakan begitu bangga, begitu bersemangat dan merasa seperti dia adalah seorang pemenang. Ketika dia dapat memikat hati kamu ya, apatah lagi mungkin ada beberapa di antara kamu yang benar-benar mengaku ya, membuat sebuah pengakuan dan memberitahu si dia yang kamu jatuh hati dengan dia. Wow, dia merasakan begitu, wow, I can't believe this. Sukar dipercayai ya, seseorang yang begitu tampan, begitu jelita, begitu menarik seperti kamu, jatuh hati dengan orang seperti dia. Nah, orang ini ada sense of insecurity ya. Dia sangat memandang remeh, agak rendah diri, rendah hati akan dirinya. Mungkin kerana kondisi keuangannya. Nah, tidak semua. Ada beberapa di antara dia ini yang sangat mapan. Tetapi mungkin ada sense of insecurity dari segi perasaan. Tetapi kamu ini seperti sebuah kebanggaan bagi dirinya. Dia merasakan ketika dia dapat memiliki hati kamu, ini adalah sebuah kejayaan yang perlu dipamerkan. Kejayaan yang perlu dibanggakan. Dia seperti sangat bangga ya, mempamerkan kamu dengan keluarganya, kawan-kawannya, sanak saudaranya. Kamu ini seperti seorang ratu, seperti seorang raja, or a prince charming begitu ya, yang akan dipamerkan kepada orang lain. Dia sangat bangga dengan kamu. Nah, orang ini teman-teman memerlukan dukungan kamu. Dia merasakan kamu ini adalah bagian daripada jiwanya, seperti seorang soulmate. Saya menangkap energi seseorang yang mencintai kamu dengan begitu tulus sekali ya. Tetapi malangnya, sikap ataupun penampilan ataupun sesuatu aksi daripada si dia ini agak bercanggah dengan apa yang dirasakan. Maksud saya begini teman-teman, jikalau kita membincangkan usaha dari orang ini, usahanya itu tidak begitu nampak. Seperti ada kalanya ya, hari ini panas, keesokannya dingin, datang dan pergi, tidak meyakinkan kamu dari segi perasaan. Tetapi apa yang tidak kamu ketahui, haba yang menyala di dalam dirinya, api itu bersemarak sekali ya, sehingga saya dapat merasakan badan orang ini ya, beberapa di antara dia ataupun sebahagian besar dari dia berbadan panas dan dia sangat takutkan kedinginan. Knight of Pumpkins. Teman-teman, benar kata saya tadi ya, dari segi tindakan orang ini memang lambat. Kadang-kala membalas textingan kamu itu juga lambat, tetapi dia sangat terkesan dengan cinta kamu. Nah, orang ini sangat memfokuskan kerjaya. Dia sangat mementingkan materi ya, material. Jikalau tidak ada uang, tidak bersemangat, become moody. Jikalau ada uang, wow, moodnya begitu seperti berbunga-bunga. Dia pasti akan membelikan kamu sesuatu. Dia seperti cinta dia begini teman-teman, tidak harus diambil sahaja daripada kamu, tetapi harus diberi. Nah, ketika dia tidak mampu ya, mungkin tidak ada uang yang lebih untuk memberikan kamu sesuatu kembali, dia begitu moody dan susah hati, dan pergerakan si dia ini kepada kamu akan menjadi lambat. Tetapi di sini teman-teman ya, orang ini sukar melupakan kamu, sangat memfokuskan atau mengutamakan pekerjaannya, dan dia sukar ya, seperti sukar mendapat partner ataupun cinta yang memahami si dia. Katakanlah dia jatuh cinta dengan kamu ataupun orang lain, sering-seringan pasangannya ini tidak akan memahami dia. Kerana dia memang tidak akan utamakan orang lain kecuali kerjanya. Seorang pekerja keras ada kalanya bersikap seperti hanya fokus kepada kerja. Kamu ini kemudiannya, keluarga itu kemudiannya. Nah, ini kelemahan si dia. Cari uang, cari uang, cari uang. Ketika dia tidak dapat memberikan kamu sesuatu yang kamu berikan kepada dia, dia susah hati. Orang ini benar-benar pekerja keras, teman-teman. Sangat fokus kepada sebuah kejayaan dan masih ya, mengejar cita-citanya sehinggalah detik ini. Dia tidak melupakan kamu dan sukar melupakan kamu. Orang ini tidak suka kebisingan, sangat suka seperti bersendirian. Betul-betul atau benar-benar menghargai privasinya.
bottom of the deck teman-teman, the Fool. Nah, orang ini jika digabungkan dengan kad ini teman-teman ya, ada beberapa di antara kamu yang sepertinya menjalankan hubungan yang berisiko dengan orang ini, seperti cinta sembunyi-sembunyi dan cinta diam-diam. Nah, orang ini teman-teman ya memberikan ruang kepada kamu, seperti mana kamu harus memberikan dia ruang. Berjiwa petualangan, menyukai kebebasan, tidak suka diikat, ada kalanya bersikap acuh tak acuh, tidak menunjukkan keseriusan, agak labil, dan seperti hidup untuk hari ini, hidup untuk esok. Dia tidak akan mengambil sesuatu itu dengan cara berfikir panjang. Maksudnya begini, kita tidak akan pernah tahu teman-teman ya, kita merencanakan sesuatu mungkin untuk seminggu dari sekarang. Menurut si dia, kita tidak pernah akan tahu apa yang bakal terjadi kepada diri kita keesokan harinya. Apakah besok kita akan bangun teman-teman? Maka dia hanya berfikir begini, hari ini, esok, lusa begitu. Tidak berfikir panjang, ada sisi keanak-anakan daripada si dia. Tetapi ketika dia bertemu dengan kamu ya, ada keriangan yang cukup bahagia di hatinya. Nah, beberapa di antara kamu menjalankan hubungan yang berisiko, dan saya merasakan jikalau kamu turut seperti sering mengekang orang ini ya, ataupun kamu sering mengharapkan ada sebuah tindak balas dari segi usaha daripada orang ini, dia akan cepat menjadi bosan dan bakal meninggal atau menghindar ya, daripada bertemu dengan kamu, daripada banyak berkomunikasi dengan kamu dan sebagainya. Dia tidak suka diikat, tidak suka dikekang. Begitu orangnya. Baik teman-teman, kita lihatkan pula menurut alam semesta detik ini teman-teman ya, bagaimanakah koneksi ataupun energi hubungan kamu dengan dia. Kita tarik secara ringkas saja. Satu kad dari kamu, satu kad dari dia. Dengan satu kad itu saja teman-teman ya, saya boleh bercerita sampai keesokan harinya. Nah, ini pasti akan membosankan kamu. Maka kita tarik satu kad dari kamu dan satu kad dari pihak dia. Bagaimanakah kamu melihat si dia ini di dalam koneksi hubungan ini ya? Happy family. Teman-teman, saya merasakan kamu sangat mementingkan ya kekeluargaan. Jikalau kamu seorang single, kamu lebih cenderung menghabiskan masa dengan keluarga, dengan kawan-kawan, dan seperti ada, jikalau kamu single ya, seorang janda atau duda, itu kategori yang sama. Kamu seperti sangat mengimpikan ya sebuah keluarga bahagia. Ingin berkeluarga, ingin bernikah. Ada yang masih belum dapat jodoh yang tepat. Ataupun jikalau kamu kesepian seorang diri ya, kamu sering memikirkan ya sosok ibu dan ayah yang telah pergi meninggalkan. Ketika kamu kecil ya, ketika kamu disayangi oleh ibu, oleh ayah. Nah, kamu seperti ini ya, jikalau kamu single ataupun jikalau kamu adalah seorang janda atau duda. Menginginkan sebuah keluarga bahagia yang tidak pernah dikecapi. Nah, untuk kamu yang janda, duda ataupun single. Nah, sering memainkan ya memori-memori yang seperti ini, ingin berkeluarga, ingin mempunyai anak. Kenapa orang lain boleh berkeluarga? Kenapa kamu tidak? Kenapa kamu sering dikecewakan dalam perhubungan? Nah, kamu kaitkan emosi ini dengan orang ini. Ini dari pihak kamu. Nah, teman-teman, ada kalanya ketika saya menarik energi dari kamu dan dari dia ya, ada kalanya kad ini boleh terbalik. Terbolak-balik di antara energi kamu dengan dia. Jikalau kamu merasakan, Kak, saya rasa saya tidak di sebelah sini, saya mungkin di sebelah sini, kamu terbalikkan saja. Kerana ini general reading, pembacaan umum, maka akan menarik energi orang banyak teman-teman. Nah, di sini kamu sangat menginginkan sebuah keluarga bahagia, dan dari sisi emosi kamu ya, saya menangkap kamu banyak memainkan memori-memori di kepala. Mungkin merindukan anak-anak, merindukan mengapa saya katakan rindukan anak-anak? Mungkin ya, kamu sudah berpisah. Mungkin anak ini minggu ini dengan kamu, minggu lain dengan ayah ataupun ibunya, begitu ya. Kamu merindukan sebuah kelengkapan dalam sebuah keluarga, merindukan kasih sayang. Mungkin ya, beberapa di antara kamu juga turut kesepian. Kamu seperti mungkin ya, ada beberapa di antara kamu, sebahagian kecil, yang tidak mempunyai keluarga terdekat dan sering merasakan kamu seorang diri. Tidak ada orang yang memberikan perhatian. Kamu berjuang seorang diri, maka secara emosi kamu menggambarkan kebahagiaan yang seperti ini. Itu energi pertama. Jikalau kamu single, janda atau duda. Energi pertama. Energi kedua, jelas-jelas teman-teman ya, kamu sudah berkeluarga. Tidak tertakluk sama ada kamu mempunyai seorang anak perempuan, anak lelaki, ataupun kamu memang sudah ada pasangannya. Mungkin tidak ada anak. Tidak semestinya tertakluk seperti gambar ini ya, mempunyai anak, sepasang anak ya, lelaki dan perempuan, atau tidak mempunyai anak. Mungkin kamu sudah berkeluarga, ada pasangan. Nah, ini mungkin orang ketiga kamu.
Atau orang ini mungkin pasangan kamu sendiri. Nah, kamu sesuaikan mana energi yang berkaitan dengan kondisi kamu. Now, guys, you know what I mean, right? Bukan senang teman-teman untuk mentafsirkan satu kad ini. Maka saya tak berani buka banyak kad ya. Jikalau saya buka terlalu banyak kad teman-teman, maka penjelasannya akan lebih jauh. Kita lihat pula energi daripada pihak dia ke kamu. Nah, seperti saya sebutkan tadi, jika kamu merasakan ini energi yang terbalik, kamu terbalikkan saja. Goddess of the Moon, ya teman-teman, orang ini tidak banyak bertutur bicara ya. Orangnya agak pendiam, merindukan kamu, memikirkan kamu, dan sepertinya akhir-akhir ini bukan saja merindukan kamu ya, tetapi juga menggunakan bulan ini bukan saja rindu teman-teman. Dia banyak menggunakan intuisi, menggunakan kata-kata di hatinya sebagai bentuk memberikan dia pencerahan apa yang sedang berlaku di dalam hubungan ini. Saya menangkap seperti dia merasakan sesuatu ya. Mungkin ada perubahan di antara kamu dengan dia dan dia sedang merasakan ini melalui intuisinya. Ada kerinduan ya. Nah, teman-teman, menurut alam semesta, sama ada salah satu daripada kamu yang sudah ingin walk away, pergi meninggalkan hubungan ini, atau ini mungkin hubungan lama yang sudah kamu tinggalkan. Ataupun orang ini dapat merasakan kamu sudah secara perlahan-lahan ingin beredar pergi, meninggalkan koneksi ini. Nah, saya tidak pasti teman-teman, ini energi dia atau energi kamu atau kedua-duanya sekali. Teman-teman, tenang sahaja ya. Pembacaan saya ini bersifat timeless. Maka bila saja kamu klik video ini secara tidak sengaja, mungkin setahun dari sekarang, tanpa sengaja ya, maka video ini adalah untuk kamu. Jangan disengajakan. Contoh ya, wah, readingan hari ini sangat resonate dengan saya. Kemudian lepas seminggu kamu masih mengingati video ini, kamu klik sekali lagi. Dengan cara dapat seperti memberikan kamu kepuasan. Nah, itu bukan begitu timeless ya. Timeless itu berarti ketika kamu tidak sengajakan readingan ini resonate dengan kamu, setelah setahun secara tidak sengaja terjumpa kembali video ini yang sudah kamu lupakan. Nah, itu yang dimaksudkan dengan bentuk timeless. Jangan risau bila video ini dilakukan. Yang penting teman-teman, yang penting ya, saya lupa hari bulan hari ini teman-teman, sama ada 3 atau 4 April ya hari ini. Saya tidak melihatkan kepada tarikh. Yang penting sama ada bacaan ini bergema di hati kamu. Baik teman-teman, beberapa di antara kamu sepertinya sama ada dia atau kamu sudah pergi beredar meninggalkan koneksi ini kerana penuh kelelahan. Sekurang-kurangnya jika kamu tidak beredar dari koneksi ini, kamu seperti berpasrah ya. It's up to him, it's up to her. Terpulang kepada si dia. Apa pun yang ingin dia lakukan. Sama ada dia ingin meneruskan, masih melayan kamu dalam hubungan ini, apapun itu terpulang kepada si dia. Nah, saya menangkap energi yang begitu dari beberapa di antara kamu yang berbunyi walk away, beredar ya. Baik teman-teman, kita akan guna tarot deck yang sama dan kita cuba lihatkan apakah yang membuatkan si dia ini jadi begitu rindu kepada kamu ya. Saking rindunya dia kepada kamu sehingga terbawa ke dalam mimpi. Kita lihatkan mengapakah dia begitu merindukan kamu. Pasti ada sesuatu yang men-trigger si dia. Atau mungkin ada beberapa perkara yang membuatkan dia kembali ya, teringat sehingga merindukan kamu. Apakah faktor-faktor yang men-trigger si dia seperti menjadikan si dia ini begitu rindu akan dirimu? 7 of Bats. Wow. Kad pertama sudah melihatkan kepada seseorang teman-teman ya, yang menjalankan hubungan yang berisiko dengan kamu. Beberapa di antara dia terpaksa memendamkan hati ini. Sudah saya tarik ya dari awal lagi dan keluarlah kad ini 7 of Bats ataupun 7 of Swords yang menunjukkan perlu ada upaya teman-teman terhadap hubungan ini dan dia cenderung menghindar, cenderung tidak menunjukkan perasaan atau kasih sayangnya kepada kamu kerana saya merasakan hubungan ini sedikit berisiko atau hubungan yang benar-benar berisiko. Maka dia terpaksa seperti tidak memperlihatkan ya sisi sebenar si dia dan terpaksa seperti mempamerkan ya perasaan yang seperti fasad. Fasad itu seperti gambaran yang tidak benar, yang tidak sejajar dengan hatinya. Contohnya dia mencintai kamu tetapi dia terpaksa tutupi. Nah, orang ini dalam diam teman-teman ya, dia bukan saja merindukan kamu, sesuatu yang men-trigger si dia merindukan kamu kerana saya merasakan dia sedang berencana.
Saya tidak tahu apa yang berlaku ya di hubungan kalian. Mungkin kamu dengan dia sudah lama tidak bertemu, kurang berkomunikasi. Dia seperti merencanakan sesuatu ke depannya nanti. Nah, ketika dia melakukan rencana ini, ingin mengupayakan. Jikalau tidak dapat diungkapkan melalui perasaan, dia mungkin akan menunjukkan rasa cintanya melalui bahasa tubuh, body language. Ketika dia merencanakan ini, teman-teman, di fikirannya, kerana dia adalah seorang yang sangat cerdik pandai ya, jangan kita underestimate, memandang remeh ya kepada Seven of Swords ini. Seven of Swords ini menunjukkan sisi ketajaman dari segi pikirannya. Orang ini sangat bijaksana ketika dia merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan kamu, secara tidak langsung wujud kerinduan. Nah, ini adalah triggernya. Kerana dia mungkin terpaksa menutup perasaannya, berbohong dengan kamu. Nah, ketika merencanakan ini, mengupayakan sesuatu, wujudlah rasa rindu. Di sini ada Five of Bats. Wow. Saya buka semua kad dahulu ya. Sun. Teman-teman, saya boleh pastikan ya, orang ini sebenarnya benar-benar ya ingin mengikat kamu. Tetapi ada masalah dengan si dia. Dia belum bersedia. Dia belum bersedia dari segi komitmen untuk bernikah dengan kamu, untuk melanjutkan hubungan ini, kerana dia tidak cukup pedang, teman-teman. Saya bergurau, teman-teman. Ya, maksud saya dia belum cukup poin. Mungkin dari segi kemapanannya. Bukan semua mapan di sini ya. Ada beberapa yang masih lagi berusaha ya ke arah itu. Dan dia merasakan kadang-kala ya dia terpaksa mengecewakan kamu, menyakitkan kamu. Seperti sengaja dilakukan. Kamu lihat ya, bersebelahan dengan kad Five of Bats ataupun Five of Swords ini adalah Seven of Swords dan The Sun. Ketika dia mengecewakan kamu, saya menangkap energi seperti sengaja dilakukan untuk membuatkan kamu patah hati, tidak mengharapkan daripada si dia. Kerana orang ini tidak dapat berjanji dengan kamu, banyaknya tidak dapat ditepati. Dia masih belum bersedia dari segi komitmen. Maka dia ada kalanya ya bersikap agak kasar, menyakiti kamu, agar ini dapat membuatkan kamu patah hati. Ketika dia melakukan ini kepada kamu, sebenarnya apa yang tidak kamu sadari, ini sangat mengecewakan dia. Dia merasakan begitu defeated, dikalahkan. Padahal teman-teman, dia sedar kamu adalah potensi yang paling tepat. You are the potential partner. Kamu orang yang paling tepat untuk si dia. Tetapi seperti dia terpaksa akur ya dengan takdir. Terpaksa tunduk ke tangan takdir. Mungkin ada perbezaan agama di antara kamu dengan dia. Perbezaan status, apapun itu teman-teman. Sudah pasti kamu bosan ya jika saya keep repeating. Nah, kamu faham-faham sendiri yang membuatkan dia terpaksa ada kalanya menyakiti kamu dengan harapan menyakiti kamu dengan harapan tidak memberikan kamu sebuah harapan. Oh my God, if I'm making any sense at all ya, saya tidak pasti apa yang saya sebutkan ini dapat membuatkan kamu faham. Jikalau dia menyakiti kamu, dia seperti tidak mahu memberikan kamu sebuah harapan. Nah, ketika dia kecewakan kamu, dia mati sendiri. Perasaannya begitu terluka. Terpaksa melakukan ini agar kamu, the first ya, nombor satu, dia menutupi perasaannya. Nombor dua, kamu tidak akan pernah dapat menangkap apakah yang sebenarnya dia rasakan di hati. Nah, kini ketika dia memendamkan ini sendiri, dia senyum-senyum sendiri, teman-teman. Kamu lihat gambar ini. Saking terlalu rindunya kamu ya, sehingga terbawa kamu ke dalam mimpinya. Dia sedar, teman-teman. Dia perlu menjelaskan semua ini kepada kamu. Tetapi belum ada keberanian. Ketika kamu berundur ya, saya boleh pastikan, ketika dia berjaya mengecewakan kamu dengan secara sengaja menyakiti kamu, apa yang tidak kamu sedari, ketika kamu pergi, kamu sudah pasti tidak berpaling ke belakang ya. Jikalau kamu berpaling ke belakang, teman-teman, at the corner of your eyes, di penghujung mata kamu, kamu akan dapat menangkap kesedihan di hatinya. Nah, ini agak dalam ya, kamu perlu renungkan. Mungkin energi ini tidak akan resonate dengan semua orang. Jikalau kamu pergi, beredar dari orang ini, saya ulangi. Ramai di antara kamu yang tidak akan pandang ke belakang. Ketika kamu memandang ke belakang dari lirikan mata kamu, ya di hujung mata kamu dapat melihat sebenarnya dia kecewa. Itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Saya harap kamu faham. Kita lihat lagi, ini men-trigger si dia. Ketika dia menyadari, dia mengecewakan kamu, dia terpaksa melepaskan kamu, padahal dia menyadari kamu adalah potensi ya, potential partner. Ini yang membuatkan dia men-trigger.
sebuah kerinduan yang besar daripada dirinya. Kamu lihat ya, sun and star bersebelahan dengan satu sama lain. Orang ini merindukan kamu di waktu pagi, merindukan kamu di siang hari, merindukan kamu, merenungkan kamu di waktu malam. Matahari dan bintang. Teman-teman, orang ini sering mendoakan kamu dengan harapan dapat mengikat kamu dalam sebuah doa. Dia merindukan kamu, teman-teman. Kamu ini seperti harapannya. Begini, teman-teman. Dia banyak kawan-kawan yang lain, ya. Lawan jenis yang lain. Tetapi tidak ada seorang pun, walaupun kawan itu mungkin dia kenali lebih 20 tahun, contohnya. Tidak ada seorang pun yang tidak berkira dengan dia. Berkira dengan apa, teman-teman? Maksud saya, wang kamu, wang kamu, wang saya, wang saya. Contoh. Tetapi dengan kamu mungkin tidak begitu lama mengenali kamu, ya. Mungkin dalam beberapa tahun saja, kamu tidak pernah berkira. Tidak pernah mengharapkan sebuah timbal balik dari orang ini. Padahal kawan-kawannya, sanak saudaranya yang sudah berkenalan ataupun sudah mengenali mereka, ya, berdekat-dekat lamanya, agak berkira dengan si dia. Dia dapat membedakan ini. Dia dapat membezakan, ya, kamu dengan orang lain. Dia merasakan tidak ada orang pun yang memberikan perhatian, yang membantu, ya, tanpa mengharapkan sebuah timbal balik seperti kamu. Can feel it, ya, teman-teman dapat merasakan di hati ketika membaca bacaan ini. Orang ini seperti melihatkan kamu ini sebagai sebuah harapan kepada dia. Ketika kamu mundur, ya, dia seperti hilang dukungan, tidak bersemangat, ya, dan memikirkan kamu di siang hari, di malam hari, begitu, teman-teman, ya. Merindukan kamu, mendoakan kamu, wishing upon a star, ya. Mengharapkan seperti akan ada jalan yang terbuka buat kalian, walaupun mungkin dia tidak dapat memiliki kamu seutuhnya, ya, ke jenjang pernikahan. Dia tetap ingin bersama dengan kamu, ingin dapat merasai cinta kamu. Knight of Ghosts. Page of Ghosts. Orang-orang ini, teman-teman, ya, sangat pemalu, ya, sangat labil dari segi perasaan dan juga belum bersedia untuk komitmen. Dia labil dari segi perasaan dan juga berjiwa keanak-anakan. Tetapi dia sangat suka menarik perhatian kamu. Dia seperti tanpa perhatian kamu ini, ya, dia tidak dapat menjalankan hidupnya seharian. Dia sangat menyukai sekiranya kamu sering memberikan perhatian kamu kepada dia. Menyayangi dia, ya, mengutamakan dia, membuatkan dia merasakan begitu special. Nah, ketika dia tidak mendapat perhatian ini daripada kamu, dia akan mulai bertindak untuk memberikan kamu perhatian yang sedikit agar perhatian yang dia dapat daripada kamu ini lebih daripada apa yang dia berikan. Nah, ini adalah masalah hubungan ini. Pemberian yang tidak seimbang. Dia mungkin memberikan kamu sedikit perhatian, tetapi apa yang dia harapkan daripada kamu adalah pemberian yang lebih, perhatian yang lebih. Nah, ada indikasi, teman-teman, ya, beberapa di antara orang ini berencana, ya, secara keanak-anakan untuk melamar kamu. Ingin bertunang, bernikah, berlandaskan saking rindunya dia kepada kamu. Ada yang sedang merencanakan, ya, alangkah baiknya, ya, melamunkan sebuah pernikahan dengan kamu, ingin melamar kamu. Ada beberapa pula berlandaskan ingin datang untuk meminta maaf, mengabari kamu, bertanyakan kabar. Nah, ini men-trigger si dia sehingga menjadi sebuah kerinduan yang besar. Masih ingin datang, ya, memberikan kamu kejutan-kejutan yang kecil. Ketika dia merencanakan ini, baik kejutan yang kecil, ingin meminta maaf, ingin mengabari ataupun melamar kamu, nah, ini adalah trigger-trigger yang membuatkan dia begitu rindu akan diri kamu. Nah, teman-teman, kita sudah melihatkan, ya, apa yang men-trigger si dia untuk datang daripada kerinduan ini, ya, apa yang men-trigger kerinduan ini. Kita lihatkan pula, teman-teman, apakah yang paling dia rindukan dari kamu detik ini. Kerana energi ini sering berubah-ubah, kita lihatkan, ya, updatean energi si dia. Apakah yang paling dia rindukan dari kamu detik ini? Ketika ada trigger yang membuatkan dia rindu kepada kamu, apakah yang paling dia rindukan? Nah, ini adalah faktor-faktor yang mendorong kepada sebuah kerinduan, yang membuatkan dia memikirkan kamu, melamunkan kamu, merindukan kamu. Kita lihat pula, apakah yang paling dia rindukan dari kamu detik ini? Five of Ghosts, Two of Bats,
Ace of Bats. Wow, the devil. Apakah yang paling dia rindukan daripada kamu? The devil, teman-teman ya, di tengah-tengah ini. Kita buka saja kad ya. Wow, the devil bersebelahan dengan death ya. Sepanjang pembacaan saya di channel ini ya, saya rasa ini kali kedua saya membuka kad devil dan death bersebelahan dengan satu sama lain. Kedua-dua indikasi daripada major arcana ya. Kita lihat lagi teman-teman, King of Imps. Wow, teman-teman, ketika King of Imps ini hadir ya, ataupun King of Wands bersebelahan dengan Devil. Wow, hasrat yang dia miliki kepada kamu ini benar-benar cukup besar. Seperti saya tidak tahu ya, mungkin alam semesta membantu saya ya, ketika saya melakukan tema seperti ini, saya boleh merencanakan tema, tetapi saya tidak boleh merencanakan kad-kad yang bakal terbuka. Tetapi sepertinya rindu kamu 200%. Saking rindunya dia kepada kamu ya, kad-kad ini terbuka dengan begitu sinkron sekali. Orang ini masih memata-matai kamu, masih sangat berhasrat, sangat mengharapkan kamu sehingga terbawa ke dalam mimpinya. Teman-teman, orang ini begitu tertarik sekali ya. Saya merasakan dia menganggap kamu ini begitu luar biasa. Sama ada kamu seorang yang benar-benar tampan, ada sisi kamu yang menarik hatinya, atau kamu seorang yang benar-benar mampu ya menggoda hatinya. Jikalau kamu seorang wanita ya, dia benar-benar tergoda, tidak kiralah kamu lelaki ataupun perempuan. Dan sepertinya ada sisi dia merasakan seperti terlambat untuk kembali mengejar kamu. Dia seperti tidak yakin apakah kamu masih menyimpan perasaan untuk dia ketika dia merindukan kamu. Apakah yang paling dia rindukan kepada kamu? Dia merindukan karakteristik kamu yang mampu membuatkan dia terbuka. Orang ini dengan kehadiran death yang menunjukkan dia seorang yang tertutup. Dia bukan mudah untuk terbuka dengan orang lain. Ketika kurang berbicara, kurang bertemu dengan kamu, mungkin hubungan yang semakin hari semakin dingin, dia merindukan ini. Ada sisi ingin mentransformasikan hubungan ini. Kerana dia semakin tergoda dengan kamu setiap hari teman-teman ya. Ada sisi ingin melihatkan kamu tidak move on, tidak pergi dari dirinya, dan ada sisi yang saya sebutkan awal tadi ya. Kamu lihat dia menangkap ekor these little devils ya. Dia cuba menangkap, maksudnya tidak mahu kamu berubah ke lain hati atau berpaling ke lain hati. Devil juga seperti ada sisi posesif, cemburu, obsesi dari orang ini teman-teman ya. Kerana the devil ini merupakan sebuah kad yang agak negatif jikalau hadirnya di dalam sebuah perhubungan ya. Beberapa di antara kamu seperti menjalankan hubungan yang agak toksik. Nah, orang ini teman-teman ya, sering memikirkan kamu. Kehadiran Ace of Bats ya menunjukkan dia sering-seringan memikirkan kamu. Maka jadilah tema readingan hari ini ya, rindu kamu 200%. Ada sisi penyesalan, sisi kerinduan, ketidakyakinan untuk datang kepada kamu. Orang ini seperti ada perasaan ingin tahu apakah yang sedang berlaku dengan hubungan kalian, kerana dia merasakan ada perubahan yang kamu berikan kepada dia ya. Dan dia seperti ingin memutuskan sesuatu. Saya tidak tahu ya. Saya lihatkan kepada kad-kad ini ya, saya merasakan orang ini bakal bertindak kerana kamu banyak dapat kad Wands ya, Aries, Leo, Sagittarius. Saya merasakan akan ada tindakan daripada orang ini. Walaupun tindakan si dia ini agak slow ya, perlahan, tetapi dia ingin datang menawarkan sesuatu. Nah, yang paling dia rindukan daripada kamu adalah godaan kamu, sikap flirting kamu. Kamu mungkin ya, beberapa di antara kamu di sini bersikap lembut, suka bermanja-manjaan. Dia sangat seperti merindukan ya, belayan kasih mesra daripada kamu yang suka bermanja-manja dengan dirinya. Saya merasakan dia begitu bingung saat ini ya, untuk menerima hakikat yang mungkin ya, ada perubahan di dalam hubungan ini yang membuatkan dia terpaksa mendengarkan intuisinya dan memikirkan kamu. Dia seperti cuba menepis ya, that there is something wrong with the relationship. Dia tidak mahu menerima kenyataan bahawa ada masalah di hubungan ini. Maka dia seperti tidak mahu memberikan kata putus dan masih fokus untuk mencarikan sebuah solusi. Kamu tahu teman-teman, ketika orang ini menutup perasaannya ya, ataupun menafikan, menyangkal apa yang dirasakan untuk kamu, dia merasakan seperti tidak dapat bernafas. Ada rasa bersalah terhadap diri kamu. Ketika dia mengecewakan kamu, dia juga turut patah hati. Tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Sudah tidak tahu ya bagaimana untuk bergerak dalam hubungan ini. Ketika dia merasakan kamu adalah pasangan yang paling berpotensi, kamu benar-benar membuatkan dia berfikir ya, dengan sedalam yang mungkin, sering terfokus energinya kepada kamu. Kerana kebahagiaan itu sepertinya tidak dapat diwujudkan oleh
lawan jenis yang lain, tetapi hanya datang daripada kamu. Teman-teman, orang ini seperti terikat dengan kamu kerana kamu adalah impiannya. Kamu adalah inspirasinya. Kamu adalah harapan jangka panjang orang ini. Itu yang saya lihat di sini ya. Dia tahu. Begini teman-teman, dia tidak dapat mengharap atau mengandalkan orang lain selain kamu. Kamu adalah harapan, seseorang yang dapat diandalkan untuk sebuah jangka waktu yang panjang. Tetapi orang lain yang mungkin dia kenali jauh lebih lama dari kamu, tidak memberikan dia gambaran ini. Maka orang ini sangat mengharapkan kamu. Itu yang saya rasakan di sini, sangat mengandalkan kamu. Susah senangnya, dia rasakan hanya kamu yang dapat memahami. Knight of Ghosts and the Devil. The Death. Dengan jelas ya, bukan saja hubungan ini sedang ada perubahan, tetapi saya juga merasakan ya. Nah, di sini ada dua energi teman-teman. Sama ada kamu berundur mengakhiri hubungan ini dengan orang ini, atau sudah mengakhiri hubungan dengan orang ini, ataupun kamu mentransformasikan hubungan ini dengan dia. Saya tidak tahu, ini bergantung kepada kamu ya. Tetapi yang paling dirindukan kepada kamu adalah seperti perasaan yang ketika mengingati kamu ya, perasaan yang sudah lama mati itu kembali hidup. Kamu seperti memberikan dia nafas baru di dalam hubungan ini. Dia merasakan dapat bernafas, mendapat pure oksigen ya daripada kamu. Dia merasa begitu bahagia, begitu bersemangat sekali. Dan sisi kelabilannya, sisi keanak-anakannya, tidak ada orang yang memahami dia kecuali kamu. Itu yang saya rasakan di sini. Bottom of the deck teman-teman. Wow, ada strength ya. Teman-teman, orang ini sangat merindukan kamu kerana ada kekuatan cinta. Dia rasakan tidak ada orang yang dapat bertahan dengan dia, bersabar dengan dia seperti kamu. Ada kekuatan cinta di sini. Kamu sangat berbeza dengan orang lain. Walaupun dia mengenali orang lain jauh lebih lama ya, seperti saya sebutkan tadi, tetapi kamu ini berbeza. Kamu the only one and only yang dapat bertahan dengan dia. Yang mampu bertahan dengan sikapnya, perilakunya, yang kadang-kala dingin, kadang-kala panas. Nah, ada kekuatan cinta di sini. Teman-teman, zodiak yang paling kuat terbaca hari ini adalah Leo. Leo hadir 2 kali ya. Kita ada Aquarius, Capricorn, Scorpio, itu yang paling kuat dalam bacaan hari ini, dan hadir semua ke-12 zodiak sign. Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Semua zodiak hadir. 9 of Pumpkins, 10 of Pumpkins ya. Capricorn, Taurus, Virgo juga agak kuat dalam bacaan hari ini ya, selain daripada energi daripada Wands ya. Aries, Leo, Sagittarius. Teman-teman, orang ini merindukan kamu kerana kamu seperti sudah begitu memfokuskan diri kamu ya. Kamu sudah semakin berjaya, semakin mandiri, dan dia merasakan seolah-olah kamu sudah tidak memerlukan si dia. Kamu begitu sibuk dengan keluarga kamu, dengan pasangan kamu, dan kamu sudah seperti menepikan orang ini ya. Dia tidak menjadi sesuatu yang kamu utamakan seperti sebelum ini. Dan dia merindukan ya koneksi ini dengan kamu kerana masih ada kekuatan cinta dan ingin merasakan koneksi yang sentiasa terikat. Dia merasakan dia tidak akan mengizinkan kamu memutuskan rantai-rantai ini ya. Seperti jikalau ada ikatan-ikatan koneksi di antara kamu dengan dia, dia seperti mendoakan agar rantai ini tidak terputus. Nah, begitu ya menurut saya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan ya. Apakah yang dia ingin sekali untuk wujudkan ya, ataupun sesuatu yang dia inginkan dari kamu selain daripada sesuatu yang men-trigger kerinduan ini? Apakah yang paling dia rindukan daripada kamu? Saya lebih merasa teman-teman ya, kerana dia begitu tertarik, begitu jatuh cinta dengan kamu ya, dan ada energi penyesalan ya. Dia menyesal dan dia begitu tergoda dengan kamu, begitu berhasrat dengan kamu. Ini yang paling dia rindukan. Saya merasakan orang ini begitu merindukan fisik kamu ya. Seperti kamu sudah menarik balik kepastian ini dari dirinya. Maka ini yang paling dia rindukan. Kehadiran kamu secara fisik. Orang yang ingin mengikat kamu tetapi kelihatan seperti tidak mahu mengikat. Tetapi sebenarnya dia ingin mengikat. Cuman dia belum bersedia ke arah komitmen. Nah, kita lihatkan lagi teman-teman. Apa yang dia inginkan dari kamu? Pasti ada sesuatu yang dia inginkan detik ini ya, berlandaskan kerinduan 200% ini. Apakah yang paling dia inginkan dari kamu saat ini?
memories, healing. Wow, sepertinya ya teman-teman, hanya kamu dapat mengubati ya kelukaan ini melalui memori-memori yang diciptakan bersama kamu. Self-love. Saya merasakan dia merasakan teman-teman, kamu terlalu menjalankan self-love. Sudah tidak memprioritasikan dirinya. Dan memori-memori itu hanya boleh dicipta dengan kamu. Yang bermaksud, hanya kamu dapat mengubati kelukaan di hatinya ketika kamu tidak begitu terfokus dengan keluarga, pasangan, kehidupan kamu. Kamu semakin hari semakin menarik, semakin hari semakin cantik. Nah, ini seperti membuatkan dia merasakan dia ditinggalkan ya. Dia ingin perhatian kamu, hanya kamu dapat mengubati ya kelukaan, kerinduan di hatinya, dan dia merasakan seperti ingin mencipta memori-memori baru bersama kamu. Kamu tahu teman-teman, ada sisi seperti dia hanya dapat menjalankan self-love ini ketika ada kamu. Nah, bottom of the deck-nya true love. Ketika ada kamu teman-teman ya, dia dapat merasakan keyakinan dirinya semula. Hati yang terluka itu diubati, kerinduan yang bakal terubat ya. Hanya kamu dapat mengubati semua ini. Dan dia ingin mewujudkan kembali ya pertemuan dengan kamu, memori baru dengan kamu, seperti itu. Ada kad true love teman-teman. Orang ini merasakan cinta sejati dengan kamu ya. Ada soulmate connection di sini. Saya lebih merasakan soulmate ya, walaupun ada tarikan secara fizikal yang kuat, yang mungkin juga ada energy twin flames ya. Tetapi saya lebih merasakan orang ini benar-benar tulus mencintai kamu dan seperti mencintai kamu untuk sebuah jangka panjang. Kita lihatkan teman-teman ya, saya belum bersedia. Kita cuba dengarkan pesanan-pesanan daripada si dia untuk kamu detik ini. Apakah yang ingin dia sampaikan? Seseorang yang saking rindunya kepada kamu sehingga terbawa ke dalam mimpi. Wow. Did you listen to the song I gave you? Balik-balik terbuka kad muzik ini ya. Dia bertanyakan sama ada kamu masih menyimpan, masih mendengar sebuah lagu yang atau beberapa lagu yang dia dedikasikan untuk kamu. Saya juga menangkap seperti ada energi seseorang yang bersenandung di sini ya. Tidak pandai menyanyi, tetapi sangat suka bersenandung. Dan dia seperti mungkin ya ada mencipta sebuah lagu ya. Lagu yang digubah sendiri dan didedikasikan lagu itu kepada kamu ya. Entah mengapa saya menarik energi seperti itu. Dan untuk mereka yang tidak mencipta lagu sendiri, dia pernah mendedikasikan beberapa buah lagu kepada kamu. Dan dia masih terfikir sama ada kamu masih mendengar lagu ini. Apakah kamu masih menyimpan, memainkan lagu-lagu ini? Ada lagu-lagu yang di-sharing bersama ya. Sepertinya kamu dengan orang ini terkoneksi melalui sebuah muzik. Ketika kamu mendengar muzik, dia mendengar muzik. Apa yang tidak diketahui oleh orang lain, kamu memikirkan dia, dia memikirkan kamu. Why can't you see that I'm the one for you? Ada sisi penyesalan daripada orang ini kerana dia merasakan kamu memilih orang lain. Atau ketika dia mengenali kamu, kamu mungkin sudah terikat dengan orang lain. Dia seperti malas ya untuk menerima hakikat dan bertanyakan soalan ini. Mengapa kamu tidak dapat melihat dengan secara nyata bahawa dia adalah orang yang paling tepat untuk kamu? True love. Dia merasa seperti terlepas jodohnya dengan kamu di sini. Sepatutnya dijodohkan dengan kamu, tetapi kelihatan seperti tidak seperti itu ya. Mungkin kamu bernikah dengan orang lain, dia bernikah dengan orang lain. Jikalau kamu dan dia masing-masing memiliki pasangannya, you are my love at first sight. Nah, ini saya rasakan ketika buat kali pertama memandang kamu ya. Orang ini sudah jatuh cinta teman-teman. Dengan kehadiran King of Imps ini ya. The little devils in him ya. Seperti ketika dia pertama kali memandang kamu ya. Sudah ada rasa cinta ini. Cinta pandang pertama. Yang dipendamkan sehinggalah detik ini. Jatuh cinta dengan kamu. Kita lihat lagi ya. You are the one for me. Nah, begitu sinkron ya. True love. Why can't you see that I'm the one for you? Now you are the one for me. Dia juga merasakan kamu orang yang tepat. Tetapi sepertinya di sini ya, ada beberapa di antara kamu yang terlepas jodoh dengan orang ini ya. Mungkin hampir berjodoh dengan dia, hampir dinikahi. Tetapi entah mengapa ya, atas alasan-alasan yang tidak dapat dielakkan ya. Saya tidak tahu teman-teman ya. Dia merasakan kamu adalah jodohnya.
Kamu juga merasakan dia adalah jodoh kamu ya. Tetapi seperti terlepas jodoh. Wow, teman-teman. Please stay. Ini seperti rayuan daripada si dia agar kamu tidak menghindarkan diri kamu dari dia, tidak berjauhan, tidak pergi meninggalkan. Orang ini masih mencari kesempatan di dalam hubungan ini. Dia masih menginginkan kamu, masih menyayangi kamu, dan ada energi penyesalan ya on top of, di samping ya, merasakan begitu rindu akan diri kamu. Please stay. Tidak mahu kamu pergi ke mana-mana. Sebentar teman-teman, kita kepoin sedikit. Wow, your eyes speak volume to me. Sangat tertarik. Ini seperti pembacaan saya sebelum ini juga berkaitan dengan mata seseorang ya. Your eyes speak volume to me. Ketika dia merindukan kamu ya, dia seperti mematap mata kamu. Nah, mungkin kamu ada memberikan gambar ya. Dia sering mematap ke dalam mata kamu. Dia merasakan mata kamu ini seperti bercerita ya, berkata-kata dengan dirinya. Dia merasakan ada perbualan ya yang berjalan tanpa perlu membuka mulut ya. Dari lirikan mata kamu, seperti ada sesuatu yang kamu berikan kepada dia. Saya juga menangkap energi ya, ketika kamu dengan dia ya, sharing look with one another. Maksudnya, kamu memandang dia, dia memandang kamu ya. Saya menangkap beberapa di antara kamu yang memberikan dia pandangan yang seperti itu ya. Pandangan yang penuh arti. Nah, ini terpulang kepada message apa yang ingin kamu sampaikan kepada dia melalui pandangan kamu. Beberapa di antara kamu pernah memandang dengan agak tajam ya. Renungan yang agak tajam ke arah orang ini yang sepertinya membuatkan dia masih mengingati ya mata kamu. Cara kamu memandang dia itu memanggil-manggil. Maka dia masih seperti ketika merindukan kamu, melamunkan kamu, dia mengingati detik kamu memberikan dia pandangan yang seperti itu. Nah, saya menangkap energi yang seperti ini ya. Kamu tahu sendiri ya siapa yang melakukan ini. Teman-teman, it's okay. It's just a romantic look ya. Mungkin kamu memandang kerana kamu tidak dapat mengungkapkan perasaan kamu, maka kamu memberikannya dengan sebuah pandangan. Kita lihatkan ya, inisial yang hadir dalam pembacaan hari ini. Okay, let's see. Ada huruf L, 5. O, Oscar. B, Bravo. C, Charlie. I, India. X, X-ray. D, Delta. W, S, Sierra. Dan terakhir sekali ada huruf H, Hotel. Wow. Baik teman-teman, saya ulangi ya. L, O, B, C, I, X, D, W, S, dan H. Teman-teman tidak perlu bergantung ya kepada inisial yang hadir, inisial yang tidak hadir, dan kepada zodiak sign. Yang penting pembacaan ini resonate ya dengan kondisi hubungan kamu. Baik teman-teman, saya sangat berharap pembacaan hari ini sedikit sebanyak dapat memberikan kamu pencerahan ya terhadap seseorang yang saking rindunya dia ke kamu sehingga terbawa ke dalam mimpinya. Rindu kamu 200%. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Sentiasa bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.